Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bab 8. Perkenalkan, nama saya Fatih Givari Subci, absen 02. Nama saya Kevin Fernandes Girsang, absen 17. Nama saya Zaitun Mariansyah, nomor absen 35. Dan teman kami bernama Fatih Satria Nakaya Wicaksana, absen 03. Hari ini kita akan mempresentasikan poin-poin penting dari bab 8 dampak sosial informatika yang sudah kita ringkas dan sudah kita research. Sejarah perkembangan komputer. Komputer yang kita kenal sekarang hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari laptop, smartphone, smartwatch, hingga perangkat berbasis Internet of Things atau yang biasa disebut IoT. Padahal sejarah komputer dimulai jauh sebelum itu, sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, dengan ditemukannya abacus sebagai alat hitung pertama kemajuan besar yang terjadi ketika Charles Babbage merancang mesin yang dapat diprogram. Dan Ada Lovelace menjadi orang pertama yang menulis program, yang menjadikannya programmer pertama dalam sejarah. Selanjutnya, ada Alan Turing yang memperkenalkan konsep mesin Turing, yaitu model komputasi abstrak yang dapat menyimulasikan algoritma. Mesin ini menjadi dasar dari teori otomata dan pengembangan bahasa pemrograman modern. Salah satu hasil nyata dari perkembangan ini adalah lahirnya ENIAC, komputer elektronik pertama yang bisa diprogram. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, komputer terus berevolusi. Ukurannya semakin kecil, tetapi kemampuan dan kecepatannya komputer sekarang semakin meningkat, ya kan? Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dipahami bahwa baik perangkat keras maupun lunak tidak langsung muncul begitu saja, tetapi berawal dari model abstrak atau konsep pemikiran yang dirancang sebelumnya. Tokoh penting lain dalam sejarah komputasi adalah Al-Khwarizmi yang menemukan konsep algoritma pada tahun 830 Masehi. Inilah dasar dari banyak teknologi komputasi yang kita gunakan saat ini. Dengan mempelajari sejarah perkembangan komputer, kita bisa memahami bagaimana berbagai keberhasilan dan kegagalan di masa lalu yang mendorong lahirnya inovasi dan teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya B, yaitu aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Lisensi yang sah adalah karena kurangnya edukasi serta mahalnya harga perangkat lunak berlisensi resmi. Namun demikian, pengguna sebenarnya memiliki banyak alternatif yang legal, seperti menggunakan perangkat lunak open source atau freeware yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama dalam mengedukasi publik agar lebih sadar hukum dalam penggunaan perangkat lunak, serta mendorong penggunaan perangkat lunak legal yang terjangkau dan gratis. Aspek ekonomi. Industri informatika berkembang pesat melalui perangkat keras hingga perangkat lunak. Produk-produk teknologi informasi memberi nilai tambah atau value yang berupa efisiensi, konektivitas, dan kemudahan hidup. Startup di bidang teknologi tumbuh pesat dan menyambung signifikan terhadap ekonomi nasional. Valuasi startup tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak dan jumlah penggunanya. Produk informatika juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing global. Aspek hukum.
Perangkat lunak adalah hasil karya intelektual yang dilisensi. Perangkat lunak menentukan hak dan kewajiban. Jenis lisensi meliputi komersial, freeware, shareware. Pembajakan software adalah pelanggaran hukum dan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. UU Nomor 28. Kesadaran dan edukasi tentang lisensi perangkat lunak. Lalu yang C adalah informatika untuk masa depan. Inovasi seringkali lahir dari imajinasi kreativitas, seperti yang dilakukan para penulis fiksi ilmiah yang membayangkan masa depan. Imajinasi itu kini menginspirasi para ilmuwan dan inovator untuk menciptakan teknologi canggih. Kini saatnya generasi muda membayangkan masa depan Indonesia melalui informatika. Indonesia sebagai negara berdaulat perlu terus berkembang untuk menjadi negara yang adil dan makmur. Salah satu upayanya adalah dengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang ditetapkan PBB untuk dicapai pada tahun 2030. Informatika berperan penting dalam mewujudkan SDG, terutama dalam pengolahan data untuk pengambilan kebijakan. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan MDG adalah kurangnya data yang akurat dan cepat untuk mendukung pengambilan kebijakan. Namun, kemajuan teknologi informatika saat ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara efisien, sehingga pelaksanaan SDG menjadi lebih realistis dan terukur. Selain itu, dunia juga bergerak menuju masyarakat 5.0, sebuah konsep masyarakat masa depan yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini mengintegrasikan dunia digital atau ruang cyber dan fisik untuk mengatasi berbagai tantangan sosial secara cerdas dan berkelanjutan. Di dalam Society 5.0, manusia tidak digantikan oleh teknologi, melainkan dibantu untuk hidup lebih baik. Teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan robotik akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan bencana alam. Tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Bidang informatika membuka banyak peluang karir dan studi lanjut yang sangat luas dan menjanjikan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang ini semakin meningkat di berbagai sektor, mulai dari industri, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pemerintahan. Beberapa pilihan karir yang bisa ditempuh antara lain menjadi pengembang perangkat lunak, software developer, analisis data, data analisis, arsitek jaringan network arsitek, ahli keamanan cyber, cyber security spesialis, pengembangan game, hingga peneliti kecerdasan buatan AI research. Bahkan bagi yang memiliki jiwa wirausaha, ada peluang untuk menjadi founder startup digital atau technopreneur. Untuk mendalami bidang ini lebih lanjut, tersedia sebagai program studi di perguruan tinggi seperti ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain-lain. Pendidikan lanjutan ini akan membekali siswa dengan pengetahuan mendalam serta keterampilan praktis dalam pengembangan teknologi dan penerapan di dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.